Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat limpahan hidayahnya kepada kita. Karunia nikmat yang sangat luar biasa berharganya, nikmat hidayah, sehingga dengannya kita mudah melaksanakan segala aktivitas amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, orang-orang yang berjuang membela agama ini hingga tegaknya yaumul qiyamah. Jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya jadwalnya Ustadz Agus Effendi. Tadi subuh saya sudah mencoba untuk mengkonfirmasi ke Ustadz Agus selaku pengisi tetap kajian malam Selasa ini. Qadarullah siang beliau nggak bisa menghadiri karena ada acara keluarga keluar kota. Kemudian saya mencoba untuk mengkontak Ustadz yang lain, Ustadz Ja'far Shotib, pengasuh Al-Matera. Saya mencoba untuk menghubungi beliau pada siangnya. Ya qadarullah juga itu jam 2 beliau membalas tidak bisa untuk datang ya, untuk mengisi pengajian menggantikan Ustadz Agus karena sedang di Jogja. Ya saya juga selanjutnya saya mencoba untuk menghubungi Ustadz yang lain, Ustadz Rofi'i ya, Ustadz Rofi'i. Biasanya kan gitu. Qadarullah juga nggak bisa datang ya, nggak bisa mengisi di masjid ini karena sedang ada acara di Ngadirejo gitu. Kemudian melanjutkan sudah kadung untuk ngisi di Masjid Uswatun Hasanah Ngadirejo samping puskesmas ya. Kemudian saya mencoba Ustadz Saifuddin Jaisan ya, saya coba lagi Ustadz Saifuddin Jaisan itu habis asar. Saya coba kontak beliau itu agak lama beliau jawab balasnya gitu. Sekitar jam 5 itu baru beliau balas, oh maaf Afan, saya nggak bisa mengisi, nggak bisa datang ke Masjid Al-Manar itu karena saya sedang di Kendal gitu. Jadi sudah ada beberapa ustadz, 4 ustadz yang biasa mengisi di setiap malam Selasa ini gitu. Qadarullah tidak bisa semua gitu. Ya karena sudah jam 5 mendekati maghrib, saya sudah kesulitan siapa lagi gitu ya. Coba saya untuk ya siapa kira-kira yang siap gitu. Ternyata ya nggak ada gitu. Ya gimana lagi karena sudah sudah kadung flyer itu tersebar, dan sebagaimana biasanya kita setiap malam Selasa ini mengadakan pengajian, ya sudah gitu. Apa saja yang insya Allah meskipun biasanya Ustadz itu tidak ada hadir ya, biasanya Ustadz itu hadir cuma tidak ada yang bisa hadir ya, dan sudah disebar flyernya ya kita jalani saja gitu ya, sebisa apa yang saya sampaikan insya Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam Selasa ini adalah hari pertama di tahun 2004 ya. Insya Allah ya saya akan menjelaskan, mungkin jamaah sekalian pernah mendengar ya. Saya akan mencoba untuk menjelaskan terkait dengan suatu doa ya. Doa berlindung dari 4 hal. Mungkin pernah mendengarnya. Kalau berlindung dari 8 hal mungkin lebih sering mendengar ya. Yang doa yang bunyinya doa berlindung dari 8 hal itu kurang lebih ada seperti ini. Ini juga pernah disampaikan oleh Ustadz Rofi kalau tidak salah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhal'id daini wa qahrir rijali. Ya ini adalah berlindung dari 8 hal, 8 perkara ini. Kalau masih ingat insya Allah masih ingat itu. Pernah disampaikan oleh Ustadz Rofi. Kira-kira masih ingat buat ini doa ini? Oh sudah lupa. Saya masih ingat betul itu. Beliau pernah menyampaikan doa ini. Ya saya ulangi. Tapi saya enggak menyampaikan doa ini. Tapi saya akan ulangi doa ini dulu ya. Ya monggo kalau yang sudah hafal ya kita sama-sama. Kalau yang belum hafal ya moga diberikan kemudahan untuk sama-sama hafal berlindung dari 8 perkara ini. Ya kita coba sama-sama dengarkan saya terlebih dahulu kemudian ikuti ya. Allahumma inni
a'udzubika minal hammi wal hazani wal kasli wal ajzi wal bukhli wal jubni wa dhal'id daini wa qahrir rijali. Paham artinya kan? Paham artinya apa tadi? Saya ulangi lagi ya, kita ulangi sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli wal jubni, apa lagi? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli wal jubni wal bukhli wal jubni wa dhal'id daini wa qahrir rijali. Ya, jadi ini adalah minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 8 perkara. Yang pertama adalah meminta berlindung dari al-ajzi. Al-ajzi itu kelemahan, lemah dalam segala hal, lemah bicara, lemah berbuat, lemah untuk bekerja, lemah nggak ada semangat, itu kan juga lemah gitu. Kemudian berlindung dari kasal itu apa? Malas gitu ya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli wal bukhli. Kemudian yang ketiga adalah berlindung kepada Allah dari kebakhilan, bakhil, pelit. Bahasa lainnya apa? Hah? Kikir ya. Kemudian apa selanjutnya? Aji, kasli, bukhli, jubni. Jubn itu artinya penakut. Berlindung kepada Allah dari penakut, sifat penakut, rasa penakut. Penakut apa? Ya penakut apa aja. Mau apa namanya? Mau jualan takut misalnya gitu ya. Mau apa namanya? Mau berbicara takut, gemetar gitu. Mau apa namanya? Mau sosialisasi takut ya. Mau mengerjakan suatu hal takut, atau ya takut kepada orang gitu ya, takut berhadapan dengan orang ya. Kemudian selanjutnya adalah minal jubni wal apa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli wal bukhli wal jubni wa dhal'id daini ya. Kemudian minta perlindungan kepada Allah dari terlilitnya hutang ya. Kalau zaman sekarang hutang itu kan gampang sekali ya didapat, apalagi ada sistem online itu. Sistem online itu hutang sama sekali sekarang itu sudah gampang sekali gitu. Bahkan kita yang nggak hutang pun pengen dipaksa-paksa untuk hutang gitu. Ya itu ya, hutang gitu. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah wa qahrir rijali. Yang terakhir adalah qahrir rijal. Qahrir rijal itu adalah penguasaan orang semena-mena. Jadi orang berbuat kepada orang lain ya karena dia itu punya kekuasaan, kemudian dia itu dilakukan semena-mena ya. Jadi dia itu punya kekuasaan, punya power, kemudian kita di bawahnya, kemudian dilakukanlah kita itu semena-mena. Yes. Dipaksa apapun gitu ya, nggak mau ya harus mengikuti apa yang dia mau gitu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, pada malam hari ini bukan itu, karena itu sudah selesai ya, dijelaskan beberapa minggu atau bulan yang lalu oleh Ustadz Rofi'i kalau tidak salah. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan doa, yang doa ini yang saya pernah mendapatkannya share-sharean di WhatsApp ya. One Day One Hadith itu pernah men-share doa ini. Atau saya juga pernah mungkin menyampaikannya di pengajian Aisyah kalau salah ya. Ya, doa ini adalah berlindung dari 4 hal. Ya. Yang pertama adalah berlindung dari hilangnya nikmat. Kemudian yang kedua adalah berlindung dari pindahnya keselamatan. Kemudian berlindung dari sanksi atau hukuman yang datang secara mendadak. Kemudian yang terakhir adalah berlindung dari
seluruh kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi saya ulangi ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah mengajarkan suatu doa meminta perlindungan kepada Allah dari 4 hal ini ya. Yang pertama adalah meminta perlindungan dari hilangnya nikmat. Kemudian yang kedua adalah meminta perlindungan kepada Allah dari pindahnya keselamatan. Kemudian berlindung kepada Allah dari datangnya hukuman atau azab ya, yang datang secara tiba-tiba. Dan yang terakhir adalah meminta perlindungan kepada Allah dari seluruh murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam redaksinya bunyinya adalah seperti ini. Jadi kita coba sama-sama ya. Doa ini adalah doa yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Baik, dengarkan kemudian ikuti. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika ya wa tahawuli afiyatika ya wa tahawuli afiyatika wa fuj'ati niqamika wa jami'i sakhatika. Ya, saya ulangi ya, kita bareng-bareng sama-sama. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min zawali ni'matika. Min zawali ni'matika. Dari hilangnya nikmatmu. Dari hilangnya nikmatmu. Wa tahawuli afiyatika. Wa tahawuli afiyatika. Dan dari pindahnya keselamatan. Wa tahawuli afiyatika. Dan dari pindahnya keselamatan yang engkau berikan. Wa fuj'ati naqamika. Wa fuj'ati naqamika. Dan dari kedatangan sanksimu yang tiba-tiba. Dan dari kedatangan sanksimu yang tiba-tiba. Wa jami'i sakhatika. Serta dari seluruh murkamu. Ya, wa jami'i sakhatika. Serta dari seluruh murkamu. Ya, coba kita ulangi sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fuj'ati naqamika wa jami'i sakhatika. Ya. Hafal nggih? Oh, belum. 4 hal ya, 4 hal keburukan ya, yang saya ulangi lagi, kita bareng-bareng. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fuj'ati naqamika wa fuj'ati naqamika wa jami'i sakhatika. Ya, yang pertama apa? Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Terus yang kedua wa tahawuli afiyatika. Kemudian yang ketiga wa fuj'ati naqamika. Kemudian yang keempat
wa jami'i sakhotika, ya. Yang jadi 4 hal. Yang pertama, min zawali ni'matika, hilangnya nikmatmu. Kemudian yang kedua adalah wa tahawuli afiyatika, dan dari pindahnya keselamatan yang engkau berikan. Kemudian yang ketiga adalah wa fuj'ati naqomika, dan dari kedatangan sanksimu dengan tiba-tiba. Kemudian yang keempat adalah wa jami'i sakhotika, dan dari seluruh murkamu, ya. Jadi 4 hal. Nah, ini adalah 4 hal yang Rasulullah SAW pernah ajarkan, ya, kepada kita, ya, bahwa kita untuk berlindung dari 4 hal ini. Yang pertama adalah min zawali ni'matika. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari zawali ni'matika, dari hilangnya seluruh nikmatmu. Ya. Ada kata-kata min zawali ni'matika. Rasulullah SAW mengabarkan min zawali ni'matika, dari hilangnya nikmatmu. Ada kata-kata hilangnya nikmatmu. Kalau kata-kata hilang berarti kan sebelumnya sudah ada nikmat. Nggak mungkin Rasulullah tidak mengatakan hilang kalau sebelumnya sudah ada. Min zawali ni'matika, dari hilangnya nikmatmu. Berarti nikmat itu sudah ada, maka kemudian nikmat itu hilang. Nikmat itu sudah ada, sudah Allah Subhanahu wa taala berikan, tapi kemudian hilang, ya. Nikmat itu bisa bentuknya lahiriah ataupun nikmat yang bisa bentuknya batin. Nikmat itu kan ada 2 nih. Nikmat itu adalah nikmat lahir, ada juga nikmat batin. Nikmat lahir itu ya nikmat yang bisa kita rasakan secara panca indera kita, ya, bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita pegang, bisa kita raih, bisa kita capai. Impian yang kita cita-citakan, bisa kita gapai impian itu, ya. Sekolah yang kita idam-idamkan bisa kita capai sekolah itu, ya. Usaha yang kita jalankan bisa berjalan, bahkan bisa berkembang, bahkan bisa berkembang besar, ya. Kerjaan yang kita idam-idamkan bisa kita lakukan, ya. Itu adalah nikmat secara lahiriah. Sementara di sana ada nikmat yang sifatnya adalah batiniyah, yaitu nikmat batin, ya, nikmat ketenangan, nikmat ketentraman, ya. Nikmat lahir dan nikmat batin ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa di sana itu ada nikmat lahir dan nikmat batin dalam surah Luqman ayat ke-20. Ya. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya untukmu zahiratan wa batinatan, baik itu secara lahiriah maupun secara batiniah. Berarti nikmat itu ada lahiriah, ada batiniah, gitu, ya. Nah, kenapa nikmat itu bisa hilang? Kenapa nikmat itu bisa hilang? Maka di sana paling tidak sebabnya itu ada 2 hal. Penyebabnya ada 2 hal. Yang pertama, karena menyalahgunakan nikmat atau menyanyiakan nikmat. Kemudian yang kedua, karena mengingkari kenikmatan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati manusia, ya, bagi mereka-mereka yang tidak mau mensyukuri atas karunia nikmat itu, ya, disebutkan dalam surah Ibrahim ayat yang 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan setiap apa yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sekiranya kalian itu menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, nggak bakalan bisa, gitu, nggak bakalan mampu. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu la zalumun kafar, benar-benar zalim, lagi ingkar, ya, lagi kufur. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwa sifat manusia itu ketika dia tidak mensyukuri atas karunia kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, disifati dengan
la zulumun kafar. Zul la zulumun kafar. La zulumun kafar atau zulmun atau apa namanya? Zalim ya. Zalmun atau zalim ya. Zalim itu kan secara definisi adalah apa? Meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya ya. Meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kemudian selanjutnya adalah kafar. Kafar itu adalah kufur. Kufur itu apa artinya? Adalah ingkar ya. Jadi ketika manusia itu diberikan kenikmatan, kemudian dia zalim terhadap kenikmatan itu ya, berarti ya ini sebagaimana sudah Allah Subhanahu wa taala sifatkan, bahwa ketika manusia itu tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepadanya, maka ya nikmat itu bisa hilang ya. Ketika seorang suami ya diberikan nikmat pasangan hidup istri ya, kemudian dia tidak mensyukuri hal itu ya, dalam artian dia berbuat zalim ya hilang nikmatnya ya. Nikmatnya hidup berpasang-pasangan itu telah hilang. Karena apa? Karena tidak ada syukur yang dia lakukan gitu kan. Makanya kata-kata cinta ya, kata-kata cinta antara suami dan istri di dalam Al-Qur'an itu tidak menggunakan kata-kata hub, tapi dengan menggunakan kata-kata mawaddah ya. Bahasanya berbeda antara hub dengan mawaddah. Ahabba yuhibbu kalau dalam bahasa Arab ya. Dalam bahasa Arab itu ada kata-kata ahabba yuhibbu yang bermakna, yang artinya adalah cinta. Ya. Dan kata-kata hubbun dalam Al-Quran, cinta kepada lawan jenis disebutkan itu hanya satu dalam surah Yusuf ya. Qad syaghafaha hubba. Si Zulaikha itu setelah benar-benar diliputi cinta yang begitu menggebu-gebu kepada Yusuf, cinta berdasarkan nafsu yang tinggi kepada Yusuf, itu disebutkan di situ ya. Nah, ini menggunakan kata-kata cinta kepada sesama jenis itu satu kali. Qad syaghafaha hubba. Cinta yang berdasarkan naluri, gitu kan? Cinta yang berdasarkan naluri. Sedangkan kata-kata mawaddah ini adalah yang tepat. Jadi ketika seorang suami mencintai istrinya itu bukan hub tapi mawaddah. Mawaddah itu cinta yang butuh pengorbanan, ya, butuh dipupuk, butuh dijaga, dilestarikan sehingga terus bersinar, terus mekar bunganya kan gitu. Makanya kan para penceramah khutbah nikah biasanya, atau kita ketika mendoakan para orang-orang yang baru menikah, nopo doa nih samawa gitu ya, semoga samawa ya gitu kan. Samaran apa samawa? Apa samawa ya gitu. Semoga samawa ya gitu. Samawa singkatin apa samawa? Sakinah, mawaddah, warahmah itu ya. Semoga samawa ya begitu ya. Semoga sakinah artinya adalah tenang. Mawaddah itu cinta gitu. Tapi cinta bukan yang bermakna adalah cinta berdasarkan nafsu saja gitu, tapi cinta yang butuh dipelihara, dijaga, diupayakan, dipelihara sehingga terus bersemi ya, cinta itu. Ya kan memang seperti itu ya. Suami istri mestinya seperti itu. Sehingga timbullah yang namanya rahmah ya. Rahmah itu. Kalau cinta yang berdasarkan hawa nafsu ya nanti cepat bosan manusia itu. Cepat bosan. Makanya menggunakan mawaddah ya. Mawaddah. Nah, ini ya. Jadi ketika kenikmatan itu benar-benar dipelihara oleh seseorang, ya maka kenikmatan itu akan langgeng. Tapi ketika kenikmatan itu dia tidak mencoba untuk menggunakannya sebagaimana mestinya, ya,
Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kenikmatan harta ya, kemudian dia gunakan harta itu semena-mena ya, tidak dikeluarkan zakatnya, tidak dia keluarkan untuk apa namanya untuk menyantuni tangga kanan kiri fakir miskin ya, tapi dia hambur-hamburkan begitu ya, ya pasti akan menimbulkan kemadorotan ke depannya, hilang nikmatnya ya, bukan ketenangan yang dia muncul tapi adalah kegelisahan dan terus gelisah ya. Meskipun harta itu tidak apa namanya tidak sedikit, dalam artian hartanya sangat banyak, tapi bukan kedamaian ketenangan yang didapatkan, tapi justru kekhawatiran dan ketakutan ya dari harta itu yang dia miliki ya, takut hartanya hilang, takut dirampok orang, takut. Wah, akhirnya seperti itu muncul ketakutan dan ketakutan. Itulah ketika nikmat itu hilang. Contoh ya yang lain, contoh yang lain misalnya apa namanya kendaraan gitu ya, kendaraan itu misalnya motor gitu ya. Motor itu juga ketika kita tidak apa namanya jaga motor itu, dalam artian kita rawat kan begitu ya mestinya ya. Ketika kita mau menggunakan kendaraan kita, maka kita harus rawat motor itu, kita ganti olinya, kita rawat, kita cek rantainya. Tapi kalau kita tidak melakukan hal itu, apa yang terjadi? Suatu saat pasti nikmat kendaraan yang kita pakai itu akan hilang. Tiba-tiba di tengah jalan, misalnya kita sedang melakukan perjalanan jauh ya, di tol misalnya gitu, tiba-tiba mobilnya mogok gitu, mobilnya mati, di starter tidak bisa gitu ya, di starter tidak bisa ya. Wah, bingung jadinya, hilang itu nikmat itu yang tadinya sudah senang-senang ya, bergembira mau melakukan perjalanan jauh ya, mau wisata itu, ternyata malah hilang. Ini berita juga beberapa hari yang lalu itu saya baca berita orang Madura ya, di Madura kasusnya. Jadi orang di sana itu kan terkenal dengan orang yang biasa mengambil atau memungut barang-barang bekas, terutama dari besi-besi tua, ya kan? Biasanya orang Madura terkenal biasanya seperti itu, ya, suka memungut besi-besi tua. Suatu ketika mereka itu sedang menyelam, mencari, bukan menyelam, ya mencari besi-besi tua di dasar lautan. Kemudian ditemukanlah besi tua itu yang bentuknya seperti tiang listrik. Ya, kemudian setelah itu dibawa ke darat, ada 4 biji dibawa ke darat. Kemudian sampai rumah, ya berapa orang itu digergaji itu besi tua itu. Dikiranya itu adalah nikmat yang bakal mendatangkan rezeki yang besar mungkin gitu ya. Dia sudah yakin, wah ini nggak bakalan apa-apa gitu. Dia nggak bakalan apa-apa ini gitu kan. Ini wah besar nih gitu. Dia pengen keluarkan isinya itu, barangkali ada kuningannya atau ada tembaganya yang lain yang bernilai itu. Jadi seperti tiang listrik itu dia digergaji, nggak tahunya apa yang terjadi, malah meledak seketika itu. Bukannya kenikmatan yang didapatkan, malah musibah. Radiusnya itu sampai ratusan meter. Ya, rumah ada sekitar ya, lebih dari 10 rumah itu pada hancur berantakan karena kejadian itu. Itu beberapa hari yang lalu kejadian di Madura. Ya. Jadi dikiranya itu adalah ya itu awalnya nikmat itu, cuma ternyata ada kesalahan, akhirnya meledak ya, malah musibah jadi. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah ya, kita kembali. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya mensifati bagi manusia siapa saja yang tidak mensyukuri atas karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu dengan sifat tadi itu la dzulumun kafar ya. Disifati dengan dia itu zalim ya. Yang kedua adalah kafar, disebut sebagai zalim dan juga disebut sebagai kufur ya. Zalim karena dia tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kenikmatan yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan itu tidak dia gunakan sebagai semana semestinya, yaitu dia gunakan untuk dalam rangka mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah pengingkaran ya, dia mengingkari pada kenikmatan itu. Dan hilangnya
kenikmatan ini memang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. Jadi ayat sebelumnya. Kalau tadi surah Ibrahim ayat yang ke-34, maka ini Allah Subhanahu wa taala tentang hilangnya nikmat karena manusia itu tidak mensyukuri nikmat ya, sehingga menyebabkan nikmat itu hilang, disebutkan dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Ya. Dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan tambah nikmat kepadamu. Wa la in kafartum, dan sekiranya kamu mengingkari kenikmatanku, inna adzabi lasyadid, maka sesungguhnya adabku sangatlah pedih ya. Nah, ini juga disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat yang 53, dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anallaha samiun alim. Yang demikian itu bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan merubah suatu nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hambanya ya. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim ya. Sehingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri ya. Wa anallaha samiun alim, dan sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi karena tidak mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala ya hilanglah nikmat itu. Sebabnya ya bisa jadi karena dia tidak memaksimalkan nikmat apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan itu ya, dia gunakan untuk kezaliman ya. Kemudian yang kedua adalah karena pengingkaran ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara nikmat yang terbesar ya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hambanya adalah apa? Nikmat Islam dan iman. Nikmat Islam dan iman gitu. Nah, ini disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini ya telah aku sempurnakan kepada kalian dinakum, agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, telah kusempurnakan atas kalian nikmatku, wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridhoi bagi kalian Islam adalah sebagai agama. Ini adalah nikmat yang luar biasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hambanya, yaitu nikmat Islam dan iman ya. Nikmat Islam dan iman. Dengan adanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus kepada kita ya, kepada seluruh alam, itu memberikan rahmat ya. Nggak tahu sekiranya kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam nggak diutus ya, apa yang terjadi? Wallahu alam, nggak terjadi ya. Dengan diutusnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya kepada umat manusia ya, maka sangat luar biasa ya yang terjadi gitu. Yang terjadi sangat luar biasa. Bayangkan saja Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus ya di tempat yang tidak terkirakan ketika itu ya, di tempat yang di tengah padang pasir ya, tidak ada teknologi zaman itu ya, di tengah padang pasir kering kerontang ya, air pun susah, tapi apa yang beliau sampaikan itu jauh-jauh melampaui pada zamannya gitu. Sehingga peradaban Islam itu tumbuh, yang berawal dari, kalau dibilang saat itu negeri Jazirah Arab itu adalah negeri yang paling tertinggal, yang tidak lihat oleh penguasa dunia ketika itu, yaitu Rom dan Persia ya, tidak melihat pada zaman itu, karena memang kondisi Jazirah Arab adalah kondisi yang kering itu, kalau ditanam itu nggak bisa tumbuh ya, kalau bertani juga apalagi nggak bisa gitu. Cuacanya sangat panas, airnya pun juga jarang gitu. Makanya tidak terbayang ketika itu dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW di kondisi geografis yang demikian rupa, itu memberikan perubahan dampak yang sangat luar biasa, peradaban yang sangat luar biasa ya. Sehingga generasi selanjutnya mengembangkan Islam itu sampai
Kalau barat itu sampai Andalusia, bahkan mendekati Perancis ya. Kalau ke timur itu sudah sampai mana? Ke Cina ya. Bahkan ada yang mengatakan Indonesia ini sudah dai-dai Islam itu sudah masuk pada zamannya Ali bin Abi Thalib ya, ketika itu. Sangat luar biasa sekali. Di saat itu Indonesia sedang apa? Kondisi Indonesia zaman itu tuh bagaimana gitu. Pada zaman 1400 tahun yang lalu. Bayangkan saja ya, pada saat itu ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya ya, tadinya itu adalah masyarakat yang tidak tahu baca tulis, tidak tahu ilmu, menjadi orang generasi yang sangat suka terhadap ilmu, sangat gila ilmu, gitu. Sangat gila gemar menulis dan membaca. Itulah generasi sangat luar biasa sekali ya. Bagaimana para ulama ketika itu sehingga menulis Al-Quran ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabatnya untuk menulis Al-Quran ya. Untuk harus bisa menulis itu, harus bisa menulis pada para sahabatnya meskipun beliau sendiri tidak bisa menulis. Bahkan tawanan perang Badar ya, dari orang-orang Quraisy itu memerintahkan sebagai syarat agar mereka itu bisa terbebas gitu. Sebagai syarat agar mereka itu bisa bebas dari tawanan adalah mengajarkan kepada orang-orang Madinah untuk mengajarkan apa? Baca tulis gitu. Peradabannya sangat luar biasa sekali ya. Makanya kan ayat pertama kali turun itu adalah anjuran untuk apa? Untuk membaca, untuk belajar gitu. Untuk belajar adalah ilmu yang dicari gitu. Makanya kita kenal para ulama-ulama besar yang membukukan hadits-hadits ya. Terkenal namanya itu sudah berapa tahun yang lalu? Sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu ya kan? Kita kenal yang namanya Imam Bukhari ya. Kita kenal yang namanya Imam Muslim, kita kenal yang namanya Imam At-Tirmidzi ya. Ya mungkin sekitar 1300-an yang tahun yang lalu gitu ya. Mereka itu seperti itu. 1300 yang lalu kalau kita bandingkan dengan kondisi negara ini, kita kira-kira kondisi negara ini sedang apa? Apa gitu. Orang-orangnya itu apa? Apakah mereka juga gila ilmu atau gila membahat batu gitu. Yang peradaban yang ditinggalkan kan hanya sebatas bangunan-bangunan saja gitu kan. Sementara kaum muslimin saat itu gitu, peradaban yang ditinggalkan sampai sekarang bisa kita pelajari. Ya, dari hadis-hadis Nabi kita kenal dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya bahkan sampai hari ini kita belajar hadis Nabi ya, salah satu hadis Nabi. Meskipun bangunannya ya sudah enggak ada gitu, bangunan Islam enggak sebanyak zaman dulu ya. Meskipun masih ada peradaban sisa-sisa peninggalan bangunan gitu ya. Tapi secara pemikiran sampai saat ini, sampai hari ini pun itu masih dipelajari, masih dikaji ya. Sangat luar biasa peradaban keilmuan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar-benar melampaui zamannya ketika itu. Enggak ada orang yang sampai seperti itu ya. Para sahabat itu benar-benar tergila-gila dengan ilmu gitu, tergila-gila dengan ilmu, tergila-gila dengan membaca. Kemudian generasi selanjutnya para tabi'in juga tergila-gila dengan ilmu, menyebarkan ilmu dan ilmu, belajar terus. Sangat luar biasa sekali sehingga ilmu itu terus berkembang terus ya. Namanya sudah ribuan tahun masih dikenal ya. Nggak ada orang yang tidak mengenal namanya Imam Bukhari gitu. Ini hanya generasi, padahal Imam Bukhari sama Nabi itu kan generasinya berapa tahun gitu ya, dari Nabi 100-an tahun gitu. Ya sementara dari nenek moyang kita di Indonesia ini nggak ada satupun yang paling kita kenal siapa? Yang kita kenal Gajah Mada atau siapa lagi? Siapa itu dari nenek moyang kita dahulu itu. Dari enggak ada yang ditinggalkan ilmunya sama sekali gitu. Enggak. Beda dengan para generasi yang dididik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah Islam yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada para sahabatnya. Makanya nikmat iman, nikmat Islam itu adalah nikmat yang sangat
tidak ternilai harganya. Tidak ternilai harganya, tidak bisa dinilai dengan apapun di dunia ini ya, tidak bisa. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan kepada kalian agama kalian dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku. Wa raditu lakum al islama dina, dan aku ridhoi Islam itu adalah sebagai agama kalian. Oleh karena itu adapun kenikmatan dunia ya, nikmat yang dunia, nikmat kasat mata ya, nikmat yang bisa kita raih ya, itu adalah kenikmatan yang sifatnya adalah sementara ya. Nikmat yang sifatnya ketika manusia usianya habis maka sudah selesai, habis ya. Cepat atau lambat kenikmatan yang yang dirasakan oleh manusia itu pasti akan punah atau hancur ya. Maka tidak sedikit ya manusia yang sudah berupaya, dia mengumpulkan hartanya, kemudian dia membangun rumah gitu. Setelah itu nggak taunya setelah jadi rumahnya, qadarullah, dia belum merasakan malam pertama di rumah baru, ternyata usianya sudah habis gitu. Dia sudah beli kendaraan mewah ya, mobil mewah, motor mewah, belum dia merasakan menggunakan kendaraan itu, nggak taunya usianya sudah selesai ya. Berapa banyak orang yang seperti itu. Makanya ya, ini adalah kenikmatan kasat mata, sedangkan kenikmatan iman, kenikmatan Islam itu adalah kenikmatan yang langgeng sampai akhirat pun akan tetap dibawa. Karena ini adalah pertanggungjawaban yang pasti akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan pertanyaan di alam kubur, apa yang ditanya? Mana hartamu? Ya. Kemudian yang terakhir adalah apa? Yang ditanyakan adalah apa agamamu gitu ya? Kalau salah begitu ya. Ya. Karena masuki waktu Isya ya, kita break dulu. Moga di adzan dulu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, berikan ya, kepada para hamba-hambanya di dunia ini ya, suatu saat pasti akan diambil oleh pemiliknya ya. Pasti mau tidak mau kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ya, itu pasti akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi sebesar apapun kenikmatan yang dirasakan, sebesar apapun kenikmatan yang dirasakan di dunia ini ya, pasti suatu saat pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah, tsumma idza massakumud durru fa ilaihi tuj'arun." Dan apa saja yang nikmat yang ada padamu, maka dari Allah lah datangnya. Dan apabila kamu ditimpa oleh kemadharatan, maka hanya kepadanya lah kamu akan meminta pertolongan. Jadi akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ketika manusia itu hilang ya nikmatnya ya, bisa jadi dia akan tertimpa suatu musibah ya. Ya, musibah ketika dia masih di dunia ini ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW itu mengajarkan juga itu agar kita itu tidak ketika ditimpa musibah itu kita diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga agar yang namanya musibah yang menimpa kepada manusia itu tidak menimpa pada agamanya. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan suatu doa ya, di doa yang lain ya, meminta kepada Allah agar musibah di dunia ini diperingan ya. Dan juga di dalam doa ini meminta kepada Allah agar
musibah ini tidak menimpa kepada agama. Tapi kalau menimpa kepada agama itu kan suatu musibah yang sangat luar biasa ya. Sampai-sampai agamanya itu berubah, bergeser kepada agama lain, itu sudah musibah yang sangat luar biasa sekali. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan suatu doa di doa yang lain itu agar jangan sampai terjadi hal demikian itu. Nah doanya ini ya cukup lebih panjang daripada doa-doa tadi ya. Mungkin di antara kita pernah membacanya atau pernah mencoba untuk menghafalkannya. Ya doa ini ada sebagai berikut ya. Allahumma qsim lana, ya Allah anugerahkanlah kepada kami min khosyatika. Allahumma qsim lana min khosyatika. Ya Allah berikanlah kepada kami rasa takut kepadamu. Ma yahulu bainana wa baina maksiatik. Ya, dengan rasa takut itu sehingga kami itu tidak bisa melakukan kemaksiatan kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Ya Allah anugerahkanlah kepada kami ketaatan kepadamu. Dengan ketaatan ini bisa menyampaikan kami kepada surga. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya, musibatid dunya. Dan anugerahkanlah kepada kami al yakin, keyakinan, ya, percaya kepadamu, ya. Sehingga melihat ringan musibah dunia itu. Jadi ketika ada musibah dunia itu dianggap ringan karena memang keyakinan yang begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yakin, benar-benar yakin, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, ya. Dan berikanlah kemanfaatan, ya, dari pendengaran kami, ya, dan dari pandangan kami, dan dari kekuatan kami selagi kami masih hidup. Jadi minta kepada Allah kemanfaatan pendengaran, ya. Jadi telinga ini masih bisa berfungsi, masih bisa mendengarkan yang baik-baik, masih bisa kita gunakan sebagaimana mestinya, ya. Meminta kepada Allah penglihatan kita, mata kita, ya, sehingga kita masih bisa membedakan warna, masih bisa membedakan satu dengan yang lainnya. Waj'alhul waritha minna, waj'alhul waritha minna, ya. Dan jadikanlah hal itu sebagai warisan kami, ya. Waj'al ta'rana 'ala man zalamana, ya. Dan ya Allah jauhkanlah kami dari orang-orang yang akan mendolimi kami. Wansurna 'ala man adana, dan ya Allah tolonglah kami dari orang-orang yang memusuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina, ya Allah janganlah engkau menjadikan musibah dalam agama kami. Wala taj'alid dunya akbar hammina, ya Allah janganlah engkau jadikan dunia ini paling besar tujuan kami. Wala mablagha ilmana, dan juga janganlah engkau jadikan puncak dari tujuan ilmu kami. Wala tusallit alaina man la yarhamuna, dan ya Allah janganlah engkau biarkan orang-orang yang tidak mengasihi kami menguasai kami. Nah, ini adalah doa yang agak cukup panjang, ya, cukup panjang, yang pernah Rasulullah SAW ajarkan. Ini yang pertama, ya. A'udzubika min zawali ni'matika. Masih ada 3 lagi, ini masih panjang. Ya kita lanjutkan kapan-kapan mohon, nih, karena waktu sebenarnya ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini masih ada 3 hal sebenarnya. Yang ketiga adalah wa min tahawuli afiyatik, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari dari berpindahnya kesehatan, ya, dari berpindahnya kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah wamin fuj'ati nakomik, ya, dan dari balasan atau dari sanksimu yang datang tiba-tiba. Wanjami safotik, yang terakhir adalah dan dari seluruh murkamu, ya.
masih ada 3 hal ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah ya, insyaallah kita teruskan kapan-kapan kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan ya. Aku lu qouli hadza subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.